Jembatan penghubung dua desa di Kecamatan Glenmore ambruk diterjang banjir. Diguyur hujan lebat, sejumlah wilayah di Banyuwangi terendam banjir. Jembatan Carangan ambruk, siswa SDN 1 Tegalharjo terpaksa sekolah di masjid. Sebuah jembatan penghubung dua desa di wilayah Kecamatan Glenmore ambruk usai diterjang derasnya banjir Sungai Kalibaru pada Kamis malam. Diduga, tiang menyangga jembatan tidak kuat menahan derasnya terjangan banjir usai diguyur hujan dari sore hingga malam hari. Akibatnya, puluhan warga menjadi terisolir dan kegiatan masyarakat lumpuh total. Pemirsa, beginilah kondisi terkini jembatan Carangan yang ambruk usai diterjang derasnya banjir Sungai Kalibaru pada Kamis malam. Jembatan yang menjadi akses penghubung dua desa, yakni Desa Tegalharjo dengan Desa Karangharjo, posisinya nyaris miring hingga 70 derajat dan kini tidak bisa dilewati kembali. Diduga ambruknya jembatan yang dibangun pada tahun 2008 lalu lantaran tiang penyangga jembatan tidak kuat menahan derasnya banjir usai diguyur hujan dari sore hingga malam hari, yang kemudian mengikis tanah serta fondasi jembatan bagian timur. Putusnya jembatan membuat 43 warga yang berada di Dusun Gunung Krikil, Desa Tegalharjo kini kondisinya nyaris terisolir, dan kegiatan warga yang mayoritas bekerja di perkebunan yang sangat bergantung dengan jembatan tersebut kini menjadi lumpuh total. Warga hanya bisa mengandalkan jalan tikus yang jaraknya terbilang jauh dan hanya bisa dilewati oleh satu kendaraan. Itu pun jika kondisinya kering. Jika hujan melanda, maka akses jalan yang diketahui melewati bukit tersebut nyaris sulit dilalui. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, pihak Polsek setempat langsung memasang garis polisi agar masyarakat tidak mendekat karena sisa konstruksi bagian timur jembatan masih bisa roboh sewaktu-waktu. Alhamdulillah kalau korban jiwa tidak ada, dan untuk antisipasi berikutnya di tempat yang jembatan ambruk itu kita pasangkan polis agar masyarakat tidak terlalu mendekat dan tidak melihat nanti biar nggak menimbulkan hal-hal nggak diinginkan. Ya, untuk yang sisi timur, karena kan gerong gini di bawahnya sungai itu. Ya, kita menghimbau tadi di sana masyarakat, kita titipkan juga kepada orang-orang yang dekat di sana agar tetap diingatkan kalau ada orang-orang yang kumpul lihat di situ agar di luar batas dari garis polisi. Akses ke sana sebetulnya masih bisa, tapi lewat jalur perkebunan Gempalong dari sisi barat sana. Jauh lumayan itu. Ada itu kalau 3-4 kilo dan jalannya juga sulit. Sementara itu, untuk kebutuhan pasokan makanan, pihak pemerintah Kecamatan Glenmore akan menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan juga pihak perkebunan untuk mengupayakan pendistribusian sembako kepada warga yang terisolir. Nanti kita upayakan, kita sudah melaporkan ke beberapa pihak, nanti yang harapannya beliaunya itu juga memperhatikan kalau tingkat kecamatan memang ini sudah memperhatikan hanya melaporkan kegiatan-kegiatan dimaksud. Ya, ini kita sudah berembuk dengan kepala desa, dua kepala desa masyarakat untuk belanja. Nanti kita perhatikan, nanti sudah koordinasi dengan BPBD. Ini harapannya untuk menghindari warga masyarakat yang terisolir itu untuk tetap berbelanja maupun beraktivitas sembako. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Diguyur hujan lebat berjam-jam membuat aliran sungai di Kecamatan Kalibaru meluap hingga meluber ke pemukiman warga pada Jumat petang. Akibat luapan air sungai ini membuat 52 rumah warga di Dusun Kerajaan terendam banjir setinggi 50 cm. Meski tak ada korban, namun seluruh perabotan rumah warga
terendam lantaran banjir dengan cepat masuk ke rumah warga. Pemirsa, hujan lebat yang kerap kali melanda wilayah Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi membuat beberapa sungai di wilayah tersebut meluap. Tingginya debit air sungai hingga meluber ke sejumlah pemukiman warga pada Jumat petang. Tercatat ada 52 rumah warga di 4 RT yang ada di Dusun Kerajaan Kalibaru terendam banjir setinggi 50 cm. Air yang masuk ke dalam rumah warga membuat seluruh perabotan mereka basah. Warga tak sempat menyelamatkan barang-barang berharganya lantaran banjir datang secara tiba-tiba saat hujan mulai mereda. Beruntung meski banjir cukup tinggi, musibah ini tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban. Petugas BPBD, TNI, dan Kepolisian Mapolsek Kalibaru berada di lokasi kejadian, memastikan kondisi warga dalam keadaan aman. Hingga berita ini dimuat, banjir masih merendam puluhan warga. Namun, sudah berangsur-angsur surut. Warga dan petugas masih bersiaga di lokasi banjir untuk mengantisipasi adanya banjir susulan. Selain karena meluapnya sungai, banjir yang terjadi di kawasan ini juga disebabkan karena minimnya saluran air atau resapan air hujan hingga membuat air membanjiri kawasan ini. Selain di wilayah Kalibaru, hujan lebat juga merata hampir di seluruh wilayah Banyuwangi, tak terkecuali wilayah Banyuwangi Kota. Buruknya drainase juga membuat kawasan Jalan Yos Sudarso di depan Hotel Ilira terendam banjir setinggi 40 cm. Kendaraan yang melintas dari arah selatan pun harus berjalan pelan saat melintasi jalur penghubung Banyuwangi dan pelabuhan ASDP Ketapang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ambruknya jembatan Carangan pada Kamis malam selain mengisolir puluhan warga Dusun Gunung Krikil, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, juga membuat kegiatan belajar mengajar di salah satu SD yang berada di dusun setempat ikut terganggu. Dewan Guru terpaksa menggunakan tempat ibadah untuk kegiatan belajar mengajar. Pemirsa, selain mengisolir 43 warga yang berada di Dusun Gunung Krikil, Desa Tegalharjo, Kecamatan Glenmore, ambruknya jembatan Carangan akibat terjangan banjir Sungai Kalibaru pada Kamis malam membuat kegiatan belajar mengajar di SD Negeri 7 Tegalharjo juga ikut terganggu. Dewan Guru terpaksa meliburkan sementara 18 siswa yang berasal dari Dusun Gunung Krikil, Desa Tegalharjo, yang ikut terisolir bersama warga lainnya. Sedangkan untuk 30 siswa yang berasal dari Desa Karangharjo yang terlanjur datang ke sekolah, Dewan Guru terpaksa meminjam bangunan masjid untuk kegiatan belajar mengajar sementara dengan fasilitas seadanya. Lantaran semua sarana dan prasarana berada di dalam gedung sekolah. Kegiatan imunisasi yang sekiranya diperuntukkan untuk semua siswa yang dilaksanakan pada Jumat pagi, hanya 30 siswa yang mendapatkan suntikan imunisasi. Yami, Kepala Sekolah SD Negeri 7 Tegalharjo menyebutkan, untuk 18 siswa yang masih terisolir, pihak sekolah tetap memberikan pembelajaran secara daring. Dengan melibatkan satu guru yang berdomisili di Dusun Gunung Krikil, dan pihaknya tetap meminjam gedung masjid untuk kegiatan belajar sampai dibangun akses untuk menuju sekolah. Selain berdampak pada kegiatan belajar mengajar dan melumpuhkan kegiatan perekonomian masyarakat Dusun Gunung Krikil, warga yang berusia lanjut juga perlu mendapatkan perhatian lebih. Lantaran mereka juga menggantungkan hidupnya di desa seberang. Untuk itu, perhatian dari pemerintah setempat maupun pihak terkait sangatlah ditunggu, terutama kebutuhan penunjang selama mereka terisolir. Kalau siswa saya itu karena SD kecil totalnya 48. Sedangkan yang di masjid itu sekitar 30, yang di sana sekitar 18-an, 15 sampai 18. Iya, yang terisolir di sana yang belum bisa keluar. Bisa sebetulnya keluar tapi jalannya jauh, Pak. Jauh. Tadi juga diberi solusi, Pak, mana SD terdekat? Terdekatnya nggak ada. Di sini Karang 1
melewati jalan Pak. Jadi untuk anak-anak kan bingung kalau melewati jalan. Selatan sudah perkebunan. Jadi terpaksa tadi sudah saya rundingkan yang terisolir besok ini dikumpulkan di sekolah dengan satu guru dengan cara daring. Bu, untuk kegiatan belajar mengajar besok apakah tetap memakai masjid sebagai tempatnya? Saya sudah izin tadi pertama ke sesepuhnya masjid dan juga ke takmirnya masjid. Saya sudah menghadap ke sana, diperbolehkan karena dulu pun waktu daring sebagian juga ditempatkan di sana. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan.